Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, luar biasa. Hari ini kita dalam keadaan sehat, tidak ada kurang suatu apapun. Kayaknya ada yang nggak masuk ya hari ini ya? Dwi sama Suwa. Jadi Dwi sama Joshua tidak masuk ya anak-anak. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama memohon keselamatan dan kelancaran kepada Tuhan. Untuk hari ini siapa yang memimpin berdoa? Eca, yuk pimpin kawannya berdoa dulu. Marilah kita berdoa. Allah mari bacaan kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Eca. Selanjutnya biar lebih semangat kita tepuk PPK dulu yuk. Ayo silakan berdiri semuanya kita tepuk PPK. Nah, yang semangat ya. Ibu pimpin tepuk PPK-nya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Mantap, mantap ya. Silakan duduk. Pada pembelajaran yang kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Apakah masih ingat? Masih. Iya, silakan. Apa saja yang dipelajari kita kemarin kalau memang masih ingat? Ungkapan pujian. Ungkapan pujian. Kegiatan berdasarkan satuan waktu lama dan sebentar. Ya. Membuat poster acara masyarakat. Ada membuat ungkapan pujian, membuat poster aturan makan dan ada Ada membandingkan. Iya, ada kemarin itu tentang subtema pempujian ya Sisil ya. Kemudian ada lagi tentang mengukur satuan waktu membandingkan antara lama dan sebentar. Masih di tema 8 peristiwa alam, subtemanya subtema tentang bencana alam, pembelajaran ke-1. Sekarang kalian boleh buka dulu buku siswanya, dibuka di halaman berapa tadi? 156. Ya, silakan dibuka dulu. Pada pembelajaran kali ini nanti kita akan belajar menemukan, menggunakan dan menuliskan ungkapan terima kasih. Kemudian kita akan menggali informasi dan menceritakan. Kalian nanti menceritakan tentang kerjasama yang kalian lakukan di rumah. Dan yang ketiga, kita akan membuat karya kreasi yang berasal dari bahan alam. Nah, terutama untuk kali ini adalah karya kreasi yang berasal dari bahan alam, yaitu tanah liat yang banyak ada di sekitar sekolah kita. Ya. Perhatikan, ibu punya gambar. Nah, ini punya gambar, kalian lihat dulu. Kalian perhatikan dulu gambarnya. Iya. Ririn, ada lihat gambar di sini Ririn? Eca. Kalian lihat di sini? Banjir. Apa lagi? Banyak air. Banyak air. Kemudian apa lagi nih? Sampah. Di sungai. Iya. Kenapa ya bisa banjir ya Silya? Karena manusia membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Biasanya banjir itu ada di musim apa? Musim Ya, hujan. musim hujan. Kalau musim hujan, curah hujan itu turunnya banyak atau sedikit? Banyak. Itu yang bisa menyebabkan banjir. Sampahnya tadi gimana kok bisa bikin banjir itu? Coba Sal. Karena Buang sembarangan sampahnya. Terus ngapain tuh sampahnya setelah dibuang sembarangan kok bisa bikin banjir? karena dia menyumbat saluran. Menyumbat
bencana alamnya itu diakibatkan oleh siapa? Manusia. Manusia juga. Tadi pohon banyak ditebangi, hutan banyak ditebangi. Kalian lihat di sekitar kalian banyak yang hutan-hutan ditebangi? Banyak. Banyak. Untuk apa biasanya mereka Biasanya menanam? tanam tanaman air. Tanam tanaman lain. Bikin apa? Sisil. Berladang. Ada yang pernah ikut berladang? Ada yang pernah ikut tunggal? Iya, hutannya kalau pada musim penghujan terjadi tanah longsor. Berarti selain dari banjir, tanah longsor juga disebabkan oleh apa tuh? Manusia. Oleh manusia. Yang ini gambar di bawahnya lagi nih. Gempa bumi. Gempa bumi. Kalau gempa bumi ini karena manusia atau karena alam? Karena Karena alam. Kita tidak tahu ya kapan terjadinya gempa bumi dan karena di mana terjadinya itu karena tidak tahu. Gempa bumi itu biasanya akibat dari patahan-patahan lempengan yang ada di dalam perut bumi. Lanjut lagi, gambar ini ada gambar apa nih? gunung berapi. Yang pertama ini gambar apa sih? Gambar angin? Angin apa? Angin puting beliung. Iya. Karena apa ini ada angin puting beliung nih? Karena manusia atau karena alam ini? Karena alam ya. Kalau banjir dengan tanah longsor tadi itu karena manusia. Tapi kalau angin puting beliung, gempa bumi itu disebabkan oleh alam. Yang ini apa lagi? Tanah longsor. Gempa longsor saya. Gempa bumi juga ya ini ya. Ini tadi gambar gempa bumi. Yang terakhir ini gambar apa nih? Gunung berapi. Ada gambar erupsi gunung berapi. Ini juga dikarenakan oleh kalau kalian pernah melihat di televisi atau mungkin pernah juga ya di daerah kita, di daerah kita tuh pernah ada juga yang terjadi bencana banjir. Kalau ada orang yang terkena bencana, ada yang kena banjir, ada kena angin puting beliung, ada kena gempa. Biasanya orang-orang itu bagaimana? Minta tolong, ngungsi. Sedih ya mereka ya. Mereka ngungsi kemana? Mereka ngungsi kemana? Ada yang ke balai desa. Ada yang ke rumah keluarga. Kemudian kemana lagi? Ada yang ke masjid. Ya. Orang-orang yang terkena bencana alam itu baik yang terkena gempa, terkena banjir, terkena angin puting beliung itu biasa mereka pergi ke tempat pengungsian. Kalau kita menjadi mereka yang ada di tempat pengungsian seperti itu, sedih nggak kira-kira? Sedih. Dan kalau kita melihat keadaan mereka, apakah yang akan kita lakukan? Menolongnya. Mau nolong? Nolongnya itu gimana? Kasih bantuan. Kasih bantuan. Kasih bantuan apa kira-kira? Kasih makanan. Kasih selimut. Kasih bantuan. Iya, ya. Kasih obat. Tenda. Baik, benar kalian itu semuanya memberikan bantuan kepada orang yang terkena musibah. Biar lebih jelasnya, ini ibu ada punya video. Nanti kalian dengarkan videonya ya. Ibu putarkan, kalian perhatikan videonya baik-baik. Kita memutarkan video tentang bencana alam. Bencana alam adalah suatu kejadian alam yang dapat mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi manusia, seperti banjir, kemarau panjang, dan angin puting beliung. Banjir adalah bencana alam yang diakibatkan oleh hujan yang terus-menerus dan tersumbatnya saluran air karena sampah, sehingga air akan tumpah sampai ke jalan. Untuk mencegah terjadinya banjir, maka harus selalu membersihkan saluran air di depan rumah kita dan tidak membuang sampah sembarangan. Musim kemarau. Musim kemarau yang panjang juga bisa disebut dengan bencana alam loh, karena persediaan air yang semakin berkurang. Ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi yang besar dapat membuat bangunan roboh dan dapat. Nah, kalian barusan sudah melihat video tentang bencana alam ya. Jadi kalian bisa lihat di situ bagaimana kalau kalian mengalami bencana alam itu seperti tadi contohnya kalau terjadi gempa maka kita harus segera keluar dari ruangan. Kita harus segera keluar dari ruangan. Kita cari tempat
tempat yang lapang untuk menyelamatkan diri. Setelah itu kita pergi ke tempat evakuasi. Tempat evakuasi itu tempat pengungsian itu tadi ya. Kita dengarkan instruksi dari misalnya dari Bapak Kepala Desa atau dari mana kemana kita harus pergi. Misalnya kita dievakuasi ke balai desa, maka kita pergi ke balai desa. Kalau kita dievakuasi ke tanah lapang, misalnya kita pergi ke sana. Biasanya nanti di tempat evakuasi itu nanti para korban bencana alam itu akan dibuatkan sebuah tenda pengungsian. Kalau misalnya gedung-gedungnya yang untuk tempat evakuasinya tidak ada, akan dibikin tempat pengungsian. Selanjutnya ini nanti ibu akan membagi kalian menjadi, karena kita hanya ada berenam, kita bagi menjadi 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 yang sebelah sini saja ada Eca, ada Ririn dan ada Tony, dan kelompok 2 ada Sisil, ada Faisal dan ada Syafa. Apa yang akan kita lakukan nanti? Kita akan bermain peran ya anak-anak. Dalam satu kelompok itu kan ada 3 orang anak. Nah, di kelompok itu nanti akan ibu berikan sebuah situasi. Yang satu menyebutkan situasinya, anak yang kedua nanti menjawab apa yang akan dia lakukan, dan yang anak yang ketiga akan menanggapi apa yang sudah dilakukan oleh anak yang kedua. Kalian akan ibu berikan situasi. Dari situasi ini nanti kalian diskusikan bersama teman-temannya. Ungkapan terima kasih yang seperti apa yang akan kalian buat. Ibu berikan waktu 5-7 menit untuk kalian mengerjakan tugas ini. Nanti setelah selesai kalian ibu minta tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Sekarang tempat duduknya diubah dulu. Dibagikan situasi dari setiap kelompok. Ini situasinya. Nanti saat membacakan situasi dari kelompok pertama, misalnya di sini Mbak Eca, ini Mbak Eca di sini. Nah, kalian nanti dari situasi ini, oke, ini untuk kelompok kedua. Kelompok kedua, Sisil, Safa, dan Faisal. Nanti di sini ada situasi. Nah, situasi pertama ini Sisil nanti yang baca. Kemudian nanti berikutnya kalian diskusikan ungkapan terima kasihnya seperti apa untuk situasi yang ibu berikan ini. Ya, Sil ya. Ini nanti yang situasi kedua ini Safa yang baca. Nah, dari situasi yang ibu berikan itu tolong tuliskan ungkapan terima kasihnya. Ungkapan terima kasihnya itu seperti apa? Ya. Oke. Bawahnya. Situasi yang ibu berikan nanti didiskusikan. Biar ini dulu. Baca situasinya. Jika Faisal mengajarnya Sisil selimut, maka Sisil akan berkata, terima kasih Faisal sudah menjadi Faisal. Saat ini dia lapar dan makanan. Antoni memberinya makan. Jika Antoni memberikan Ririn makan, maka Ririn akan berkata, terima kasih Antoni, kamu sudah memberikan aku makanan. Aku jadi lapar lagi. Antoni menjawab, sama-sama Ririn. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Iya, kalau sudah selesai, ibu minta pada kelompok 1 dulu untuk maju dan membacakan hasil presentasinya ya. Yang membacakan situasi siapa? Eca. Nah, Eca membacakan situasi, kemudian yang percakapan keduanya siapa? Ririn, dan yang ketiganya Antoni. Oke, silakan untuk kelompok 1 maju dulu. Nah, ayo maju dulu. Gak usah saling berdekatan, agak jauh-jauh sedikit. Nah, Ririn membacakan situasinya. Eca sini. Eca nanti yang
menjawabnya. Dan Antoni jadi orang yang tokoh yang ketiga. Silakan ini. Eca menjadi korban banjir. Saat ini dia memerlukan pakaian. Antoni memberikan pakaian. Jika Antoni memberi Eca pakaian, maka Eca Berkata, terima kasih Antoni sudah memberi saya pakaian. Antoni menjawab bagaimana? Sama-sama Eca. Iya, begitu ya. Oke, sekarang situasi yang kedua. Ayo baca, Eca yang baca situasinya, nanti Ririn yang menjawabnya ya. Eca. Ririn menjadi korban banjir. Saat ini dia lapar dan membutuhkan makanan. Antoni memberikannya makanan. Jika Antoni memberikan Ririn makan, maka Ririn akan berkata, terima kasih Antoni. Terima kasih Antoni, kamu sudah memberikan Aku makanan. makanan. Antoninya jawab gimana waktu Ririn udah mengucapkan terima kasih? Sama-sama Ririn. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Yang pertama. Sisil dulu. Silakan sudah Nasil. Ini dia agak luas ya. Oke. Iya. Nanti Sisil membacakan situasinya. Sampai kedua ini ya. Kemudian nanti baru si Safanya yang mengungkapkan terima kasih. Oke, sudah siap semuanya? Nanti Faisal menjawab sama-sama gitu ya. Oke, silakan. Sisil bacakan situasinya dulu. Syafa tidak memiliki uang untuk membeli buku. Faisal memiliki banyak buku hadiah saat lomba. Faisal memberi Syafa buku. Maka Syafa akan berkata, terima kasih Sang sudah mau memberi saya buku. Apa jawabnya? Syafa. Iya, pintar. Sama-sama Safa. Sekarang giliran yang membacakan situasi kedua siapa? Nah, Safa. Coba Safa bacakan situasi keduanya. Sisil sedang demam. Dia membutuhkan selimut. Faisal meminjamnya selimut. Jika Faisal meminjam Sisil selimut, maka Sisil akan berkata, terima kasih Faisal, kamu mau meminjami aku selimut. Faisal berkata, menjawabnya. Terima kasih Sisil. Sama-sama Sisil. Iya, bagus. Tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 duduk lagi ke tempat duduknya masing-masing. Saat kalian melihat orang yang ada di tempat evakuasi atau tempat pengungsian, apa yang tadi kalian rasakan anak-anak? Sedih. Kalian sedih, kalian ingin membantunya? Iya. Bagaimana kalau kalian ingin membantu mereka? Apakah kalian bisa melakukannya sendiri? Nggak bisa. Gak bisa. Harus sama-sama enggak? Iya. Iya. Kira-kira apa itu contohnya? Bentuk kerjasamanya untuk membantu mereka yang ada di tempat pengungsian itu. Memberi makanan. Memberi makanan. Kalau memberi makanan sama orang yang ada di tempat pengungsian itu makanannya banyak atau sedikit? Banyak. Harus banyak. Makanya tidak bisa dilakukan sendiri. Harus bekerja sama dengan orang lain. Bentuk kerjasama itu tidak hanya untuk orang yang terkena musibah. Untuk kalian di rumah bersama keluarga juga kalian harus melakukan kerja sama. Pekerjaan kalau di rumah itu kalau dikerjakan sendiri itu susah atau mudah? Susah. Lebih enak sendirian atau sama-sama hasil kalau mengerjakan pekerjaan di rumah? Sama-sama. Biar apa kalau mengerjakan sama-sama tuh? Biar lebih mudah dan cepat selesai. Biar lebih mudah dan cepat selesai. Di sini ibu punya gambar bentuk-bentuk kerjasama yang ada di rumah. Coba kalian perhatikan. Ya, yang pertama ini ada gambar sebuah keluarga sedang apa, Rin? Sedang apa nih? Membersihkan rumah. Iya. Coba dilihat ini. Membersihkan halaman. Kemudian ada apa lagi? Ada yang ngepel. Dan yang terakhir ini? Yang terakhir ini adalah kegiatan saling bekerja sama dalam hal memasak. Ya. Nanti tugas kalian berikutnya adalah ibu meminta kepada kalian
Sama-sama ngapain? Siapa pernah ngepel dan nyapu? Faisal pernah bantu apa sama mamanya? Membereskan kamar. Mantap Faisal. Sisil pernah bantu apa di rumah? Masak. Pinter sekali. Ririn pernah bantu apa sama mamanya? Nyapu. Mbak Eca? Masak. Antoni pernah cuci piring di rumah? Pernah. Cuci sepeda? Iya ya. Pekerjaan-pekerjaan di rumah itu tidak bisa dilakukan oleh mama sendiri, tidak bisa dilakukan oleh bapak sendiri. Kita semua sebagai anggota keluarga harus saling bekerja sama. Mama lagi masak di dapur dibantuin, bapak sedang mencuci motor, ada sepedanya yang kotor nanti dibantu dicucikan. Mamanya sedang menyapu, mungkin Safa membantu mengepelnya. Sekarang coba kalian ingat-ingat lagi apa yang pernah kalian kerjakan di rumah, bentuk kerjasamanya. Dan nanti satu persatu akan ibu suruh maju untuk menceritakan pengalamannya tentang bekerja sama di rumah. Ayo silakan direnungkan dulu, dituliskan boleh, dituliskan di dalam kertas. Nanti baru kalian maju diceritakan. Bagaimana? Sudah semua? Sudah. Kalian sudah siap menceritakan pengalaman kalian bekerja sama di rumah? Sudah siap. Siapa kira-kira yang mau maju dulu? Iya, semuanya sudah siap mau menceritakan. Sekarang ibu minta Eca dulu aja ya. Yang dari ujung sebelah sana silakan Eca maju menceritakan pengalamannya saat bekerja sama dengan anggota keluarganya di rumah. Silakan Eca. Saat sore hari saya dan adik Chelsea membantu bunda masak di dapur. Saya membantu bunda memotong sayur. Bunda sedang membuat bumbu untuk memasak sayur. Adik membantu mengupas bawang. Iya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Eca. Yang kedua siapa yang mau maju? Iya, Safa. Silakan Safa. Nah, yang lainnya dengarkan ya pengalaman Safa bekerja sama dengan keluarganya di rumah. Silakan Safa. Pada saat hari libur, saya dan mama membersihkan rumah. Saya dan mama menyapu dan mengepel rumah. Kemudian membersihkan halaman, membersihkan kamar mandi. Iya, tepuk tangan untuk Safa. Selanjutnya siapa yang mau maju? Sisil, silakan Sisil. Ayo Sisil. Oke, Sisil mau menceritakan tentang pengalamannya bekerja sama dengan keluarga di rumah. Ayo Sisil, silakan. Kemarin sore saya, bapak dan mama pergi ke kebun sayuran. Saya mencabut rumput yang ada di bawah pohon cabai dan mama menyiram sayur-sayuran. Bapak menyampul tanah untuk tanaman sayur-sayuran seperti bayam, sawi, segala wortel dan kentang. Iya, mantap kebunnya Sisil. Banyak tanamannya ya. Tepuk tangan untuk Sisil. Dia bantu mama bapaknya di kebun. Biasanya dia bantunya apa? Cabut rumput. Iya, dia sekarang kalian semuanya sudah maju. Sudah menceritakan tentang pengalaman kalian bekerja sama dengan anggota keluarga. Bagaimana kalau pekerjaan dilakukan dengan cara bekerja sama? Akan lebih mudah dan cepat selesai. Akan lebih mudah dan cepat selesai. Iya, terima kasih. Baiklah, tadi kalian masing-masing sudah maju menceritakan tentang pengalaman kalian bekerja bersama keluarga. Masing-masing punya pengalaman bekerja sama dengan keluarga? Ya, Bu. Ya, semuanya rata-rata kita punya pengalaman dengan anggota keluarga. Berikutnya nanti akan Ibu bagikan lembar LKPD yang mana nanti ada tugas kalian untuk membuat sebuah karya kreasi yang berasal dari alam. Apa itu karya kreasi yang berasal dari alam? Di pertemuan kemarin itu sudah kita ada bahas, tinggal kita melanjutkan. Waktu itu kita sudah membuat kreasi yang berasal dari kertas dan kayu. Untuk saat ini tugas kalian adalah membuat kreasi dari alam yang berasal dari tanah liat. Tahu tanah liat? Tahu. Ya, tanah liat yang ada di sekitar sekolah kita itu. Nah, ini adalah contoh-contoh karya kreasi yang berasal dari alam. Yang pertama ini adalah karya kreasi yang berasal dari apa nih? Tanah liat. Tanah liat. Nah, bisa kalian lihat, ini adalah contoh yang berasal dari tanah liat. Nah, ini ada yang sudah dikerjakan oleh kakak
berikan. Nah, karena prosesnya memakan waktu yang lama, maka nanti boleh dikerjakan di rumah. Iya, nanti dari mulai kalian mencari tanah liatnya dulu, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatannya di rumah. Ibu berikan waktu 4 hari cukup? Berapa hari maunya Mbak Eca? Seminggu. 1 minggu? Boleh. Nah, kalau tidak cukup dengan 4 hari, Ibu berikan waktu 1 minggu. Memang nanti harus kalian jemur dulu ya. Setelah proses pembuatannya nanti harus dijemur biar kering seperti ini. Jadi biar awet. Ya. Nah, jadi nanti Ibu berikan waktu 1 minggu untuk kalian mengerjakan karya kreasi yang berasal dari tanah liat itu tadi. Nah, tanah liatnya ada di belakang sekolah, di dekat jalan rumah Carlo itu juga banyak tanah liatnya. Siap? Siap. Sekali lagi, siap mengerjakan di rumah? Siap. Terima kasih ya. Nanti Ibu bisa setelah Ibu bagikan KKPD-nya nanti bisa kalian lihat dan di situ ada cara-cara pengerjaannya. Tetap semangat anak-anak? Masih. Meskipun harinya sudah siang tapi semangatnya tetap semangat pagi. Sekarang dari pembelajaran yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir ini tadi, Ibu ingin kalian menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan itu. Tentang apa saja? Tentang kita harus mengucapkan terima kasih saat ditolong. Iya, kita harus mengucapkan terima kasih saat ditolong. Apalagi? Kita bekerja sama dengan anggota keluarga di rumah. Biar apa? Kalau Biar bekerja sama? pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. Kemudian apa lagi? Membuat karya seni yang berasal dari alam, contohnya tanah liat. Kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada Bu. Apa? Tanah liatnya dicetak apa enggak Bu? Atau kalau buat yang kayak gitu? Nanti untuk mempermudah kalian, kalau kalian tidak bisa membentuknya sendiri, kalian boleh menggunakan cetakan atau meminta bantuan kepada orang tua. Ada yang mau tanya lagi? Ada Bu. Apa lagi Sisil? Tanah liatnya itu yang agak kering yang agak lembek gitu. Yang agak lembek, kalau mau bikin harus yang agak lembek biar mudah dibentuk. Nanti kalau sudah dibentuk, sudah bentuknya bagus, baru nanti kalian jemur biar kering seperti itu. Itu tanah liatnya udah kering, jadinya kuat, dia tidak mudah pecah. Ya, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada Bu. Tidak ada. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan kalian evaluasi. Ya, evaluasi ini nanti kalian kerjakan masing-masing baik-baik, dibaca dan diperhatikan pertanyaannya agar kalian bisa menjawabnya. Bagikan kertas evaluasinya. Jangan lupa kalian tulis nama ya, nama, nomor absennya, dan kalian kerjakan soal yang ada di situ. Silahkan Ibu berikan waktu untuk mengerjakannya. Tulis namanya dulu. Ayo dikerjakan. Dibaca, dieja pelan-pelan ya Sal ya. Tulis namanya dulu Sal, nomor absennya, dibaca benar-benar. Oke, sudah selesai semuanya? Silakan boleh kalian kumpulkan. Kumpulkan ke depan lembar evaluasinya. Yuk, kumpulkan. Baiklah, tadi yang sudah kita pelajari itu tentang ungkapan terima kasih. Jadi setiap kalian mendapatkan pertolongan atau bantuan dari orang lain, kalian harus mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Begitu juga saat kita dipuji orang ya, seperti kemarin yang sudah kita pelajari, dipuji orang harus berterima kasih. Ditolong, dibantu orang juga harus mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk kegiatan kalian di rumah, sebelum kalian bekerja sama membantu orang di luar sana, yang terutama kalian bantu dulu orang yang ada di dalam rumah kalian. Kalian kan masih kecil, kalau kalian mau bantu orang-orang yang misalnya terkena bencana alam, kalian masih kesulitan, maka terlebih dahulu kalian bantu dulu orang tua di rumah. Tadi seperti contohnya ada yang membantu orang tuanya membersihkan halaman rumah, membersihkan lantai rumah, ada yang membantu mamanya memasak di dapur, memotong
memotong sayuran, ada yang mengupas bawang, ada juga yang membantu menyirami, mencabut rumput di kebun atau taman rumah milik orang tuanya. Nah, itu yang kalian harus lakukan. Untuk menyenangkan orang lain, selain membantu, kita juga bisa memberikan sesuatu. Sesuatu itu apakah harus mahal? Tidak. Sesuatu itu boleh yang mudah dibuat dan mudah dicari. Contohnya adalah dengan kita berkreasi. Kalau kita ingin menghadiahkan sesuatu kepada teman, boleh kita membuat sesuatu. Misalnya si Eca ulang tahun, si Safa ingin memberikan kado kepada Eca. Apakah harus barang itu yang mahal atau dibeli? Tidak. Ya, barang itu bisa kalian buat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Seperti contohnya bahan yang terbuat dari bahan alam. Kalian bisa bikin mainan yang berasal dari daun, berasal dari kertas, berasal dari kayu, dan juga berasal dari tanah liat. Tugas kalian nanti di rumah adalah membuat kreasi yang berasal dari tanah liat. Selain tugas membuat kreasi tersebut, Ibu ingatkan sekali lagi, kalian harus tetap